Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amanda Rosalyana. Di sini saya akan membahas praktikum kimia organik 1 yaitu dari amina. Yuk kita simak videonya. Baiklah teman-teman, selanjutnya di sini saya akan membahas amina. Nah, kita akan membahas apa saja sih amina ini? Pertama kita akan membahas pengertian amina, penggolongan amina, serta prosedur dan serta reaksi-reaksi yang akan digunakan pada amina. Nah, sebelum kita melanjutkan untuk melakukan praktikum kimia organik 1 pada amina, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu amina. Amina merupakan senyawa turunan organik dari amonia di mana satu atau lebih atom hidrogen pada nitrogen ini telah tergantikan oleh gugus alkil atau aril. Perlu dipahami bahwa amina ini merupakan senyawa karbon yang mengandung nitrogen dan gugusan amonia ini mengandung nitrogen yang terikat pada 1 hingga sampai ketiga atom karbon. Ini merupakan rumus umum dari amina. Selanjutnya kita akan membahas sifat fisika dan kimia dari amina. Sifat fisika amina yang pertama itu berbentuk gas, yang kedua tak berwarna, berbau amoniak, berbau ikan, yang ketiga mudah larut dalam air, 4. Amina yang lebih tinggi berbentuk cair atau padat, dan yang terakhir kelarutan dalam air berkurang dengan naiknya bobot molekul. Tidak hanya pada sifat fisika pada amina, amina juga memiliki sifat kimia, yaitu yang pertama, pada rantai pendek merupakan senyawa polar yang mudah larut dalam air, yang kedua memiliki titik didih dan titik leleh yang bertambah cenderung bertambah panjangnya rantai karbon, dan yang terakhir bersifat sebagai basa lemah dan dalam air bersifat basis. Baik teman-teman, sebelumnya kita sudah membahas pengertian amina. Selanjutnya di sini akan membahas penggolongan dari amina itu tersendiri. Ternyata penggolongan amina itu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu ada amina primer, amina sekunder, dan amina tersier. Nah, ketiga jenis amina ini sesuai dengan jumlah atom H yang dapat tergantikan oleh gugus alkil atau aril. Nah, selanjutnya di sini akan membahas satu persatu mengenai 3 jenis penggolongan amina ini. Pertama itu ada amina primer, di mana ketika salah satu dari ketiga atom hidrogen ini tergantikan oleh gugus alkil atau aril. Dan yang kedua ini ada amina sekunder, di mana memiliki 2 substituen, yaitu alkil atau aril ataupun keduanya terikat N bersama-sama dalam satu hidrogen. Nah, yang terakhir dari penggolongan jenis amina ini adalah amina tersier, di mana dari ketiga atom hidrogen ini tergantikan oleh substituen organik. Berikut ini merupakan contoh dari masing-masing penggolongan amina. Baik teman-teman, video sebelumnya tadi sudah membahas tentang pengertian amina, rumus umumnya, dan juga penggolongan-penggolongan dari amina. Selanjutnya kita lebih sekarang ke praktikumnya, yaitu kita akan mengetahui bagaimana prosedur serta reaksi-reaksi yang akan digunakan pada amina. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan lebih membahas ke praktikumnya. Nah, kali ini dalam praktikum amina kita menggunakan golongan sulfonamida, yaitu terdiri dari 4 sampel, yaitu ada sulfadiazin, sulfamirazin, sulfanidimidin, dan sulfacetamid. Dari keempat sampel ini, sebelum kita melakukan reaksi dan serta prosedurnya, kita harus melakukan uji organoleptis terlebih dahulu, di mana kita harus mengamati dari bentuk, warna, rasa, dan juga kita melihat dari rumus serta bobot molekul dari masing-masing keempat sampel ini. Ini merupakan hasil uji organoleptis melalui literatur Fi3, di mana merupakan ini adalah sampel yang akan kita gunakan. Ini merupakan hasil literatur Fi edisi 3, yaitu ada sulfadiazin, di mana terdapat rumus molekul, bobot molekul. Yang kedua ada sulfamirazin, terdapat rumus molekul dan bobot molekulnya. Dan yang ketiga ada sulfadimidin, dan juga terdapat rumus molekul dan bobot molekulnya. Dan yang terakhir ada sulfacetamid juga, yaitu ada rumus molekul dan bobot molekulnya.
Baik teman-teman, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana prosedur untuk melakukan reaksi dari keempat sampel golongan sulfonamida. Nah, sebelumnya kita sudah mengetahui dari masing-masing empat sampel ini melakukan uji organoleptis dari kita mengamati dari bentuk, warna, rasa, dan baunya. Nah, maka dari itu, pertama-tama reaksi yang akan kita gunakan ini ada reaksi diazol, reaksi Ehrlich, dan reaksi Cuprifield. Di sini kita akan membahas satu persatu bagaimana dari penggunaan dari reaksi diazol ini, reaksi Ehrlich, dan reaksi Cuprifield. Bagaimana cara prosedur-prosedurnya yang akan kita lakukan. Kita lanjut untuk melakukan reaksi yang pertama, yaitu adalah reaksi diazol. Sebelum kita melakukan mereaksikan sampelnya ini, kita pertama-tama harus mengetahui reaksi diazol itu apa. Reaksi diazol ini merupakan senyawa organik dari suatu reaksi amin aromatik primer yang dilarutkan atau disuspensikan dalam suatu larutan asam mineral dan air. Nah, diazol ini tujuannya dalam amin ini adalah untuk mencari amin aromatik primer. Dan juga diazol ini sudah terbagi dua menjadi diazol A dan diazol B, di mana masing-masing diazol A dan diazol B ini memiliki komposisi yang berbeda-beda. Nah, untuk sebelum kita melakukan reaksi, kita harus perlu tahu juga dan perlu dipahami bahwa diazol ini untuk setiap sampelnya ini akan menghasilkan warna apa. Nah, ternyata sesuai dengan literatur bahwa diazol ini hasil positifnya akan menghasilkan warna merah, endapan merah, atau warna ungu. Itu merupakan hasil positif. Jika dalam praktikumnya itu tidak menghasilkan warna merah atau merah ungu, itu dipastikan bukan hasil positif dari reaksi diazol. Mungkin karena dalam praktikumnya ini melakukan kesalahan atau dalam penetesan reagennya ini juga berpengaruh pada hasil praktikumnya nanti. Dalam reaksi diazol ini, diazolnya, diazol A dan diazol B, ini kita memakai perbandingan 4:1, di mana diazolnya A ini kita meneteskan 4 tetes dan diazol B-nya 1 tetes. Nah, gunanya untuk melakukan perbandingan ini, kita melihat hasil warna merah pada si reaksi diazol ini. Jika masih tidak menimbulkan warna merah, kita bisa menambahkan NaOH. NaOH ini bersifatnya basa. Dia dapat menimbulkan warna merah atau warna merah ungu. Baik teman-teman, langsung saja kita akan mengetahui prosedur atau tahap-tahap pada reaksi diazol ini akan diujikan pada keempat sampel golongan sulfonamida. Nah, pertama-tama kita menyiapkan alatnya, itu ada spatel, 4 tabung reaksi, dan reagen. Nah, reagen ini bentuknya larutan. Baik teman-teman, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tahap-tahap atau prosedur yang akan kita lakukan pada reaksi diazol pada golongan sulfonamida. Yang pertama-tama kita ambil serbuknya menggunakan spatel secukupnya saja dan masukkan ke dalam 4 tabung reaksi. Nah, kita juga sudah menyiapkan reagen-reagennya, itu ada diazol A, diazol B, HCl, dan NaOH. Nah, diazol A dan diazol B ini kita melakukan perbandingan 4:1, di mana gunanya ini untuk menghasilkan warna merah. Dan juga kita menambahkan NaOH, dia ini bersifatnya basa. Nah, jika pada diazol A dan diazol B tidak menghasilkan warna merah, ini akan bisa ditambahkan dengan NaOH. Nah, selanjutnya sudah masing-masing dari diazol A ini kita teteskan sebanyak 4 tetes, HCl-nya 2 tetes, diazol B-nya 1 tetes, dan NaOH-nya 4 tetes. Kita kocok atau putar tabung reaksinya. Jika sudah terjadi perubahan warna, maka itu akan menimbulkan warna merah dan itu merupakan hasil positif dari reaksi diazol. Jika masih belum melakukan perubahan warna yang terjadi, kita bisa melakukan pemanasan. Dan itu merupakan upaya untuk melihat perubahan warna pada reaksi diazol sudah menghasilkan warna merah atau belum. Baik teman-teman, setelah kita melakukan reaksi pada diazol, selanjutnya kita melakukan reaksi Ehrlich, reaksi yang kedua. Reaksi Ehrlich ini merupakan suatu reaksi amin aromatik primer. Tujuannya ini untuk mencari amin aromatik primer pada gugusnya. Nah, jadi di sini reaksi Ehrlich ini disebut juga dengan reaksi pembeda, karena dia hanya akan bereaksi pada golongan sulfonamida saja. Nah, termasuk pada 4 sampel yang kita gunakan, yaitu sulfamirazin, sulfadiazin, sulfacetamid, dan sulfadimidin. Dan itu merupakan golongan sulfonamida. Hasil positifnya dari hasil reaksi ini akan menghasilkan warna kuning, kuning emas, sampai jingga.
Baik teman-teman, kita langsung saja melakukan prosedurnya untuk reaksi Elix ini. Pertama, kita siapkan 4 tabung reaksi spatel. Nah, untuk itu kita ambil masing-masing serbuk dari golongan sulfonamida yang akan kita gunakan ke dalam 4 tabung reaksi secukupnya saja. Kemudian kita tambahkan reagen 4 DAB-HCl. Perlu dipahami bahwa DAB-HCl ini merupakan larutan atau peran penting dalam golongan sulfonamida karena ini hanya bisa digunakan pada golongan sulfa saja. Nah, jadi kita lanjutkan saja. Kita sudah masukkan ke dalam 4 tabung reaksi dari masing-masing sampelnya. Nah, dan juga kita menambahkan larutan DAB-HCl-nya sebanyak 3 tetes. Kita kocok. Jika sudah melakukan perubahan warna dari kuning emas sampai jingga, bahwa hasil praktikumnya itu menunjukkan bahwa sudah sesuai dengan hasil positif hasil literatur dari reaksi Elix ini. Kita sudah pada tahap terakhir, yaitu untuk pengujian reaksi terhadap reaksi cuprifil. Di mana reaksi cuprifil ini kita menggunakan reaksinya itu CuSO4. Nah, baik, kita langsung saja untuk melakukan ini. Pertama-tama kita siapkan 4 tabung reaksi dan 4 sampel, yaitu sulfadiazin, sulfacetamid, sulfadimidin, dan sulfamerazin. Kita masukkan menggunakan spatel secukupnya saja ke dalam 4 tabung reaksi. Jika sudah, kita teteskan CuSO4 ini sebanyak 3 tetes ke dalam masing-masing tabung reaksi sudah berisikan 4 sampel tersebut. Nah, jika sudah, kita lakukan amati, kita kocok jika sudah terjadi perubahan warna. Nah, untuk CuSO4 atau reaksi cuprifil ini akan menghasilkan warna biru. Jika hasil praktikumnya, jika hasil 4 tabung reaksinya ini menghasilkan warna biru, artinya itu sudah melakukan sesuai dengan hasil positif dari reaksi cuprifil. Baik teman-teman, kesimpulannya ini dari semua videonya bahwa amina ini merupakan turunan organik dari amonia di mana satu atau lebih atom hidrogen pada nitrogen ini telah tergantikan oleh gugus alkil atau aril. Nah, untuk penggolongan ini terbagi menjadi 3 jenis amina, yaitu ada amina primer, amina sekunder, dan amina tersier. Dan sebelum kita melakukan praktikumnya, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa saja reaksi serta prosedur yang akan kita gunakan atau kita ujikan pada amina golongan sulfonamida ini. Dan untuknya itu kita juga harus mengetahui tujuan, kegunaan dari masing-masing reaksi supaya nanti kita melakukan praktikumnya agar lebih mudah untuk dipahami. Baik teman-teman, alhamdulillah selesai sudah saya memaparkan hasil praktikum dari kimia organik 1, yaitu penggolongannya dari amina dari golongan sulfonamida. Mudah-mudahan yang saya paparkan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dari setiap penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.